Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Inspirasi Oktara. Di kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan perkembangan hari ini terkait dengan update untuk penyaluran bantuan sosial PKH tahap ketiga tahun 2022. Nah, sebelum saya menyampaikan sesuatu, saya berharap Anda bisa menonton video ini hingga tuntas. Jangan sampai di-skip atau dipotong-potong ketika Anda menontonnya. Sehingga jika misalnya Anda tidak sampai tuntas menontonnya, Anda bisa gagal paham. Jadi sekali lagi saya ingatkan, tonton hingga tuntas dan bijaklah dalam menggunakan media sosial termasuk juga dalam menyimak video yang saya sampaikan di channel ini. Nah, perlu Anda ketahui bahwa channel ini adalah channel yang berisikan informasi terkait bantuan sosial termasuk PKH BPNT yang berasal langsung dari SDM PKH dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Jadi ini bukanlah channel abal-abal yang tentunya di luar dari para pekerja di Kementerian Sosial Republik Indonesia. Oke, tentu sampai hari ini banyak sekali KPM yang sudah berharap, ya seluruh Indonesia, tidak hanya di wilayah dampingan saya, semuanya sudah berharap agar bantuan PKH ini segera cair, ya, karena memang instruksi dari Bapak Presiden Joko Widodo termasuk juga ketika memerintahkan untuk BSU agar dicairkan sebelum Hari Raya Idul Adha, maka penerima bantuan sosial termasuk PKH maupun BPNT pun berharap agar bantuan PKH maupun BPNT juga bisa dicairkan sebelum Idul Adha. Nah, pertanyaannya, karena ini H-1 ya, nanti malam sudah malam takbir dan besok adalah Hari Raya Idul Adha, apakah hari ini akan ada pencairan untuk bantuan PKH tahap ketiga tahun 2022? Nah, jika misalnya kita melihat bahwa memang di bulan Juli biasanya di Juli-Juli awal ini penyaluran bantuan PKH itu lancar. Tetapi saat ini kita sedikit terkendala karena memang di Kementerian Sosial ini ada perubahan nomenklatur ya. Karena memang misalnya di Kementerian Sosial, Direktorat Penanganan Fakir Miskin ini sudah dihapus sehingga harus berganti ya. Karena adanya nomenklatur baru, sehingga Kementerian Sosial ini perlu menyusun anggaran DIPA yang baru, dan untuk daftar nama-nama penerima, ini tentunya sudah selesai dikerjakan, verifikasi kelayakan bansosnya di tanggal 29 Juni, dan kita tinggal menunggu kabar apakah nama-nama yang sudah diajukan, lalu penyusunan anggaran STOK yang baru ini sudah disetujui atau belum oleh Kementerian Keuangan. Jika misalnya sudah disetujui, tentu Kementerian Sosial tidak akan menunda-nunda untuk penyaluran bantuan PKH maupun BPNT yang memang khusus untuk BPNT bulan Juni ini belum dicairkan, Juni, Juli. Nah, kita berharap semoga hari ini ya bantuan PKH maupun BPNT ini mulai ada kejelasan. Ya mungkin jika melihat hari ini adalah hari Sabtu, maka kemungkinan untuk cari ini kecil. Tetapi tidak salah kita berharap dan berdoa, karena memang di daerah saya hari Sabtu itu biasanya bank buka setengah hari. Nah, tetapi ketika ini misalnya kondisinya memungkinkan dan kondisinya ini adalah kondisi yang kondisi yang memang harus dilakukan pencairan, maka biasanya pihak-pihak bank pun akan lembur, seperti itu, kondisi mendesak maksud saya. Nah, pertanyaannya apakah memang hari ini akan bisa cair bantuan PKH maupun BPNT sesuai dengan Bapak Presiden Joko Widodo yang berharap agar bantuan sosial ini bisa cair sebelum Idul Adha. Nah, jika hari ini tidak ada pencairan, maka harapan kita untuk pencairan bantuan sosial baik itu PKH tahap ketiga maupun BPNT sudah pupus ya, tentunya harapan untuk bisa cair sebelum Hari Raya Idul Adha. Nah, di grup media sosial Facebook terutama ada beberapa postingan yang ketika saya perhatikan lagi ini hoax ya. Jadi Anda yang sedang menunggu kabar tidak perlu terburu-buru tergesa-gesa, Anda ikuti saja alurnya, tunggu instruksi dari pendamping, tunggu SP2D-nya keluar. Misalnya ya, seperti yang di sini. Nah, ada struk dari Bank BRI ya, ini katanya cair di daerah Karawang. Ternyata ketika kita teliti struknya yang di sini tadi, itu adalah struk tujuan transfer sebesar 500.000, dan banyak yang tertipu karena tidak melihat jenis transaksinya apa. Ada lagi bukti transaksi, ada KKS-nya, ada struknya juga,
penarikan sejumlah ya 895 ribuan. Ini katanya pencairannya bertahap. Nah, dilihat dari nominal pencairannya ini 895-an. Jadi tidak genap ya, tidak bulat. Biasanya ini kelipatan 50.000 ke atas. Nah, ini juga dipertanyakan kebenarannya apakah memang ini valid atau tidak. Yang jelas dari nominalnya ini saya rasa meragukan ya jika dikatakan valid. Dan untuk postingan sebelumnya yang saya beritakan bahwa di Lombok Timur ada yang sebagian sudah cair, ini kita juga masih menunggu kevalidannya karena memang sampai hari ini, dari kemarin sampai hari ini, masih belum ada tanda-tanda KPM yang upload stok lagi, yang jika diteliti ini memang benar-benar bantuan PKH cair atau tidak. Nah, tentunya sekali lagi kita berharap dan berdoa semoga hari ini ada sebuah keajaiban ya. Jadi PKH bisa cair dan BWNT pun bisa cair. Jika misalnya hari ini tidak ada pencairan, maka harapan kita untuk melihat bantuan sosial cair sebelum Hari Raya Idul Adha ini pupus sudah. Oke, itu saja mungkin yang informasi yang perlu saya sampaikan. Jika misalnya hari ini nanti kita melihat adanya kabar-kabar baru, maka Anda bisa berkomentar di kolom komentar yang ada di video Inspirasi Oktara. Silakan Anda komentar apakah bantuannya sudah cair dan dari daerah mana saja Anda. Dan kami sebagai para pendamping PKH ini bisa mengetahui bantuan Anda cair jika misalnya SP2D atau SK pencairan ini turun. Nah, biasanya SK atau SP2D ini turunnya terlambat ya, ketika bantuan sudah masuk, sudah dicairkan KPM, SP2D-nya baru menyusul. Berarti dengan kata lain, kemungkinan besar ini yang lebih tahu cair atau tidaknya adalah KPM. Karena KPM yang memegang KKS-nya dan memiliki tabungannya dan juga mungkin memiliki SMS banking ataupun M-bankingnya. Oke, semoga informasi ini bermanfaat. Mari kita saling sharing informasi dan menolak berita hoax yang bukan dari SDM dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.